Perkenalkan, nama saya Nini Friska Tumanggar. Saya dari Manajemen A 2019. Di sini saya akan membahas materi saya sedikit, yaitu tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, di mana tugas ini untuk memenuhi proyek mata kuliah perekonomian Indonesia. Materi saya yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, pengertian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang kedua, penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang ketiga, jenis-jenis kemiskinan. Yang keempat, dampak kemiskinan. Yang kelima, cara mengatasi kemiskinan. Yang keenam, penyebab kesenjangan pendapatan. Yang ketujuh, indikator kesenjangan pendapatan. Selanjutnya, pengertian kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Kesenjangan pendapatan adalah distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Jadi kaitan kemiskinan dengan kesenjangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu yang pertama, semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi atau tidak ada miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya yang tinggi. Selanjutnya, penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Faktor penyebab kemiskinan ada tiga. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak mampu memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis kemiskinan. Ada 4 jenis kemiskinan yang perlu kita ketahui. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis kemiskinan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang menjadikan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang individu atau kelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga individu atau kelompok orang tersebut akan kesulitan untuk mencukupi serta memenuhi kebutuhan standarnya, seperti sandang, pangan, papan, yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan kultural.
Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang dapat terjadi karena akibat dari adanya sikap serta kebiasaan seseorang individu maupun masyarakat yang umumnya berasal dari budaya dan adat istiadat yang umumnya relatif tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya dengan cara-cara modern. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan. Ada beberapa dampak dari kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Kemiskinan juga dapat memberikan dampak-dampak. Berikut saya akan menjelaskan dampak dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Yang kedua, angka kematian meningkat. Masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, biaya pendidikan yang harus dibayar oleh seorang individu cukup tinggi. Selanjutnya, cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaruan pada data penduduk. Pemerintah dapat melakukan pembaruan data penduduk, terutama melengkapi data penduduk miskin serta rentan miskin yang kemudian dikategorikan untuk pantas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Yang kedua, melakukan integritas penyaluran bansos. Ada bermacam bentuk bantuan sosial yang berbeda dengan jenis serta jumlah yang telah diukur oleh pemerintah. Yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Untuk menangani kemiskinan adalah dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Selanjutnya adalah penyebab kesenjangan pendapatan. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan yaitu yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Indikator-indikator kesenjangan pendapatan. Adapun indikator-indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai berikut. A. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta pegawai pemerintah yang berbeda. B. PNS atau golongan atas lebih sejahtera dibandingkan petani. C. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011. Dampak kemiskinan dan cara mengatasinya. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umum begitu banyak. Yang pertama itu pengangguran. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis akan menganggur dan telah meningkatkan kemiskinan. Yang ketiga, kekerasan. Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini adalah efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Yang ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Kesimpulan. Nah, dari kesimpulan makalah atau video yang saya buat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara menambahkan lapangan pekerjaan, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, memberikan pelatihan wirausaha kepada masyarakat, dan memberikan bantuan kepada masyarakat.